Sorry, tadi live-nya mati sejenak. Mau beli oleh-oleh. Jian pulang sama siapa? Pulang sama ini, Bang JJ. Pulang ya. Hati-hati Arya ya. Aku mau ngambil tiketnya pukul 12.30 baru bisa. Ambil uang ini bisa sih pakai tap. Kamu mau makanan apa? Mau makan? Mau jajan? Jajan apa? Seblak ada, seblak di sini seblak. Nggak ada. Udah cari tukang cimol yuk. Kali aja ada yang jual cimol. No. Mau beli apa? Kita duduk aja yuk. Di sini yuk. Sambil mesen makanan ya. Minuman. Soalnya ini nunggu setengah jam lagi kita. Iya di luar. Di luar aja ya. Iya, it's okay. No problem. Oh my god. Somai 2, somai. Okay. Buat ganjelan sini, handphone. Tasnya mau kemari buat ganjelan handphone. Tas Dede. Iyalah. Tas orang. Kopi papa ini. Kamu mau makanan apa? Mau makanan apa? Iya. Murtabak. Aduh. Pelana apa bentar? So like basically you went there and made some Aku coba cari kopi. Ini ada kopi tuh. Kopi hot? Ya, it's okay. Kopi. Kamu? Kamu apa? Mau apa? Dulu, papa dulu pilih apa? Ya, kamu mau makanan apa? Nggak mau makanan aku. Milo. Milo. Mau Milo Dino. Dino. Iya. Oh. Milo Dino apa Milo Dedi? Dino. Milo Dino. Iya, Dino. Dinosaurus. What? This is. Excuse me, coffee hot one, coffee hot one, Milo Dino one.
Milo Dino. Milo dinosaur. Ya, number one. Martabak one. Martabak mutton tu tahu ayam. Martabak chicken. US Melayu. Melayu. Oke. Martabak satu. Ayam kan ambil ayam kan. Minumnya berapa? Minumnya kopi hot. Kopi hot satu. Ya, sama Milo Dino satu. Okey lagi. Makannya satu aja. Satu. Nasi lemak tengah mau. What? Nasi lemak. Oh, no. Enggak. Bayarnya pakai apa? Kartu. Tap. Ini di sini. Dari mana kau? Indonesia. Yes, Indonesia home. Jakarta. Jakarta. Tangerang Jakarta. Oh, Jakarta juga. Kapalnya berhenti sana. Oh. Yo, Malaysia. Oh. Iya. Upin Ipin. Oh, iya. Sekarang Bobo Boy. Iya, oh Bobo Boy sekarang ya. Iya. Tidak boleh Pak. Oh, terus tuh. Kamu boleh masukkan. Oke, masukkan ya. Ada chip kan? Oh iya. Bisa oke? Bisa. Enggak jalan. Nggak jalan. Waduh, ATM-nya. Chipnya dimasuk dalam ke? Masuk. Nah. Tekan. Oke. Oh, bisa. Oke dah. Bisa ya? Ini masuk. Kaget saya. Masa uangnya ada 3 miliar kok nggak bisa ya? Waduh. Nanti saya tanya nomornya. Bentok gua. Thank you. I'm sorry, sis. I know. I'm sorry. Kagak ada ketoprak. Di sini kagak ada ketoprak. Tuh. Gado-gado kagak pada ada. Gak canggih nih bandara Singapura. Kalah sama bandara Indo. Jengkol ada ala lu baunya. Jengkol. Aduh. Tadi $20 itu kopi, martabak sama Milo $20. Berapa itu $20 ya? Berapa itu? Kayak pakai dolar segala lagi lah. Jangan sampai gue bawa duit monopoli nih. Thank you, sis. How are you? 280 ya? Oh. Diam sih, gerak-gerak dulu. Orang mau beli. Wes, beres. Oke, thank you, sis. Tinggal martabak ya? Oke. Thank you, sis. Tadi udah, papa mau ngambil tesi dulu, tesi. Mau ngambil tesi dulu, tesi. Colokan ada colokan. Oh ya. Ini colokan. Colokan. Teh jus nggak ada ya, Go? Oke, thank you, sis. Bener orangnya. Papa nggak menye-menye kalau ngedidik anak. Nggak pernah papa manjain anak. Anak tuh kalau sering dimanjain malah nggak bener timbulnya. Nggak berpikir keras. Nah, dengar, hidup itu harus keras, nah. Ya, bukan manja hidup itu. Kalau kamu manja, nurutin kemauan kamu, hancur kamu. Orang tua itu tahu yang terbaik. Bukan berarti aku manjain kamu.
Mau ambil lap tuh, jangan sampai kotor. Sebentar papa cari tisu dulu. Nih, tisu nih. Aku cara ngedidik anak itu beda guys ya. Nggak semua anak aku turutin kemauannya. Kalau aku gitu, nggak peduli aku mau dia nangis kayak apa. Buat aku nggak peduli. Kayak dia minta laptop masih SD. Bukan aku nggak mampu. Yang ada nanti dia nggak bener belajarnya. Yang ada dia main-mainan, main game. Handphone aja, iPhone aja aku janjiin udah selesai. Nanti kalau dia udah mau SMP, baru ujung-ujungnya main game. Bukan aku pelit, bukan aku nggak tega kejam sama anak, bukan. Laptop berapa sih harganya? Encer, tapi dampaknya loh itu. Kalau aku gitu orangnya. Kalau kita manjain anak, begadang tiap hari, bla bla bla, nggak mikirin, rusak. Makanya aku mau dia marah, paling takut dia sama aku. Kalau mataku, kalau aku udah bilang begini gerhana, kamu selesai, takut. Ya kita macam-macam lah orang mendidik anak. Aku nggak salah dengan cara orang lain mendidik anak seperti ini, dengan cara aku mendidik anak aku dengan seperti ini. Buat aku terserah gitu, hak kalian. Kalian mau ngedidikin anak kalian dengan memanjakan anak kalian, oke, silakan. Tapi efeknya jika kita nggak punya, apakah dia bisa nerima kenyataannya kalau kita nggak punya? Di saat dia kepengen, kitanya nggak ada, lalu dia kepengen. Biasanya kita turutin yang mahal-mahal, lalu setelah dia minta kita nggak ada. Apakah dia bisa mengerti? No, karena dia masih kecil nggak ngerti. Harus gitu. Jadi diajarinlah dia mengerti gitu. Jika suatu saat kita nggak punya, kalau aku menikah punya anak sambung, jika kalian menyerahkan kepada aku, boleh aku serahin anak aku ke kamu, didik dengan baik. Selagi kamu benar, aku no problem, nggak akan ikut campur. Selagi kamu benar ngedidik anak aku, oke, didikan aku megas gitu. Kita kan bingung gitu loh. Ntar kalau kita begini serba salah, aku bilang begini serba salah, ya kan, karena nggak sepenuhnya aku kayak gini gitu. Aku cuma bisa diam, nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, aku cepat pulangnya karena anak aku dulu. Insya Allah kalau aku bisa balik ke sini bisa, kalau enggak ya aku nggak ke sini lagi selamanya. Berangkat jam berapa dari pesawat? 15.30. Aku ambil tiketnya 12.30. Makan dulu, Dad. Bang Arya bisa. Udahlah. Ngobrol-ngobrol, Bang. Jodohku, hidupku, semua ada yang ngatur. Kapan ke Singapura lagi, Dad? Aku nggak tahu. Kayaknya aku nggak ke Singapura lagi. Aku mau udah ke Indo bablas.
Ya buat apa aku balik lagi ke Singapura kalau aku dibilang gak ada pengorbanannya, buat apa? Sia-sia. Biarpun aku mundar mandir juga 10 kali ke sini. Jumatan Arya susah kak, aku Jumatnya di sini nggak tahu waktunya mau Jumat di mana, aku bingung di sini. Ada, makasih kak. Itu ada yang ini. Halo, makasih. IP, ya. Iya, aku tuh bukan ngomongin dia, enggak, aku nggak ngejelekin dia, dia baik kok, dia baik, bukan ngejelekin dia, ya, aku nggak menganggap dia itu jahat dan aku nggak menganggap dia juga baik gitu ya, aku ngejelekin dia, cuman aku keselnya setelah tadi aku ngeliat live, dia bilangnya aku nggak ngejenguk lu, kan aneh loh, pertama datang kan aku ngejenguk dia, ngejenguk lu, baru nyampe, sehingga aku dihujat, kok mentingin anak, mentingin Jihan malah jalan-jalan lo, kok jadi gini gitu loh, kan aneh. Baru nyampe aja aku langsung ngejenguk lu kan, pertama langsung nge-lab, aku nongolin kalian, untung aku nge-lab lu, ada rekotannya, aku ngejenguk dia, kalian tahu kok bisa aku dibilang nggak ngejenguk. Nah hari kedua aku nggak ngejenguk karena aku lagi darurat, habis selesai check in ATM aku masalah, udah makan. Nah setelah itu dia ngebel, dia aja juga ke mall, dianya ke mall lagi jalan-jalan. Ya udah aku ke Patung Singa sama anak aku karena besok dia pulang, dia pengen ke Patung Singa. Nyampe sana aku ke rumah sakit, aku nggak ke atas itu, aku siap check in karena aku mau nganterin dia pulang dulu, istirahat, dia capek. Janganlah play victim sama aku, sangkanya aku nggak sayang. Aku berkorban aja ke sini udah habis 20 juta. Ini bukan masalah uang. 20 juta aku ke sini. Nah, sekarang dia punya bapaknya lu. Berani nggak dia berkorban, bapaknya lu datang ke Singapura minta surat izin dikawal ke Singapura untuk jenguk anaknya? Hah? Coba. Sanggup nggak begitu? Kalau aku enggak kan, enggak ke situ aku pikiran aku. Tapi jangan dibilang aku nggak ngejenguk. Jangan bilangnya aku nggak ngejenguk, cuman peduliin Jihan. Salah lah. Iya, yes. Martabak. Oke, thank you, sis. Kalian taunya cuman aku nggak sayang sama lu, pedulinya anakku. Ya, dibilang aku perhitungan, nggak berkorban. Sakit lu aku diomong begitu sama kalian. Sedangkan aku udah berkorban banget di sini. Ya kalau dia nggak ngomongin aku tadi, aku nggak akan ngomongin kayak gini. Tadi pagi dia ngomongin, aku ngedenger sendiri loh. Bahkan kalian taunya dari Pingkan kan? Aku ini makan martabak guys. Martabak Singapura. Seharusnya bapak lu, dia menuntut aku perhatian ini itu, aku udah berkorban ke sini. Coba bapaknya, bapak kandungnya berani nggak berkorban datang ke Singapura, minta surat izin, datang ke sini, ongkos semuanya, nggak usah ongkos lah, kasih dia tuh makan, kirimin dia uang, boleh nggak?
Kita doain aja ya teman-teman supaya lu sembuh, sehat. Gue tuh paling gak suka orang yang playing victim. Capek aku digituin. Pertama aku datang ke Singapura udah jenguk lu. Malamnya aku jalan-jalan sama Ebi, Lala, sama Pinkan, sama Jihan. Semua kan kebagian. Ya, itu apa? Apa di situ aku nggak ada rasa aku itu peduli? Kita main bersama-sama semalam. Tulus nggak aku pengen ngegambar? Ebi, Lala, semua ngegambar. Aku main roda-roda yang malam itu. Kan itu aku bisa jalan-jalan sama dia. Setelah aku baru nyampe, aku langsung jenguk lu. Malamnya kita jalan-jalan. Apalagi? Apa yang aku anggap jahat? Jahat dari mana aku? Nggak peduli apa aku. Kak Dewi, 15.30 pesawat aku. Ambil tiketnya 12.30. Dek, martabak nih, makan. Iya, tapi Pinkan maunya nginep di rumah sakit. Anakku gimana? Makanya kan aku bilang, aku pulangin dulu anakku biar aku bisa nginepin dia di rumah sakit. Nah sekarang anakku nggak mau tidur bareng Ebi sama Lala dengan satu kamar yang sempit, ada Misal, ada Rachel. Ngertiin dong sama-sama. Makanya aku pulangin dulu anakku biar aku kesini sendiri, biar dia nggak penasaran kalau udah diajak ke Singapura. Hotel kan mahal loh di sini. Beda. Aku gak nyari duit susah, mau nge-lab juga, mau ngemis. Aku pulang dulu, nganterin anak, ntar aku pakai daster, bawa wig. Di situ banyak orang India, WD ntar banyak, ntar buat look, biaya berobat, sanggupin nama aku. Mau tali ular sampai pingsan buat berobat anaknya, oke, kugas. Tapi anakku dulu amanin, taruh sono ke mamanya pulang, biar aku tenang cari duit. Lagian kenapa dia diajak lah? Bego ya otaknya kalian ya. Aku ke Singapura, sendiri. Dia ada sakit nggak? Lebih sedih anakku, terluka hatinya. Gila, pikir lagian Jihan diajak, tolol kau itu komennya. Aku ajak dia biar dia nggak penasaran, supaya hatinya tenang, biar aku adil sama anakku, biar dia ngerasain gak cemburu ngelihat aku jalan ya sama Ebi sama Lala. Makanya aku ajak dia ke Singapura, cuman sebentar. Udah habis itu pulang lagi, aku kesini lagi. Otakku itu kayak orang kampung loh pikirannya. Lagi janjian gak dia sama aja kok pikir anakku gak dipeduliin. Aku udah bikin. Ngeliat status aku di TikTok, aku di Singapura sama Ebi sama Lala, sakit hatinya dia di sono, nangis. Kok papa begitu setelah nikah, lupa sama dedek? Mau kalian anakku bicara begitu?
nggak masalah bolak-balik sendiri buat keluar ongkos juga. Tapi anakku biar nggak penasaran di Singapura, biar dia ngerasain naik pesawat. Udah itu doang aku mah. Habis itu aku anterin, aku balik lagi ke sini. Aku nemenin dia ke rumah sakit sampai lama juga, sampai ngantuk juga, nggak apa-apa berdua sama dia. Kagak ngerti, terus paham, bukan aku nggak nengokin. Lo pertama datang juga aku nengokin kok, langsung ke rumah sakit. Gila, siapa yang bilang aku nggak ngejenguk lo? Masih bagus aku dikasih waktu 2 hari bawa anakku ke Singapura sama mamahnya. Gak boleh gitu teman-teman. Pantas banyak laki-laki kalau udah nikah lupa sama anak kandungnya itu, karena terlalu cinta sama bini yang baru. Serat rezeki kalian kalau kalian pilih kasih. Makanya banyak laki-laki yang pada belangsak ketika nikah sama yang baru, lupa sama anak kandung itu. Kalian pikiran kayak gitu. Sama-sama lah yang adil. Dia juga ngertiin anakku, aku juga lebih sayang lagi sama anaknya. Gak usah khawatir. Siapa sih aku nggak bilang nggak sayang sama anaknya, nggak peduli. Aku aja rela mengorbankan anakku tinggal sama mantan aku. Supaya apa? Supaya dekat sama ibunya. Dari kecil dia aku gedein sendiri. 2 tahun ikut aku, udah aku giniin, kamu ikut mama dulu ya sekolah di Cikarang ya, biar mamamu deket sama kamu, biar kamu bisa berbakti sama orang tua, sama ibu kamu ya, karena kamu dari kecil, dari 3 tahun sampai 8 tahun udah sama papa. Jangan lupa, karena mamanya Jian itu belum punya anak lagi. Sana berbakti sama ibu kamu, ntar SMP kamu kesini lagi sama papa. Tuh, aku lo rela lo melepas dia. Demi apa? Demi dia supaya dekat sama mamahnya. Kalau aku tega, nggak akan kubiarin anakku tinggal sama mamahnya. Surganya dia ada di ibunya, bukan di aku. Aku mah cuma ngasih uang, tanggung jawab. Kalau dia bisa berbakti sama ibunya, dia bisa masuk surga. Karena apapun itu tetap ibu kandungnya yang ngelahirin. Biar supaya dia nggak broken home. Begitu, tahu lo broken home? Kesel gue jadinya. Pagi-pagi gue udah disemprot, dibilang gue nggak ngejenguk. Lucu, bilang gue nggak peduli. Aku dibilang pelit, iya aku pelit. Emang aku pelit karena aku irit buat masa depan. Nah kalau susah gimana? Bodo amat. Kecuali gue nggak tanggung jawab seperak pun. Aku pelit karena aku nggak mau poya-poya, nggak mau boros, apa-apa aku nggak mau mahal. Itu kalau aku lebih ke nabung. Kalau aku mah mikirnya udah tabungin dulu. Aku tuh bukan gini, prinsip hidup aku tuh bukannya gampang gimana nanti. Kalau aku mikirnya nanti gimana ya gitu. Kalau aku mah mikirnya